Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kayaknya ada yang salah ini ya. Ya, ini baru. Iya. Makasih banyak Om Bais. Sehat Om Bais? Saya alhamdulillah Ustaz. Ustaz gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya. Di masa pandemi seperti ini pastinya kita harus terus menjaga kebugaran tubuh ya Ustaz. Iya, jaga kebugaran, jaga makanan, jaga semuanya. Baik. Ustaz, di sore hari ini apa yang bisa kita yang kita sampaikan kepada pendengar kita? Ya. Tema yang kita- Sore yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang perbankan syariah, dan ini merupakan topik yang memang ditunggu-tunggu. Perbankan syariah. Ya. Silakan. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bang Faiz, pertama sekali kita kan dalam beberapa tahun ini kita memang serius lagi mempersiapkan hijrahnya semua komponen keuangan yang ada di Aceh ini untuk benar-benar hijrah ke syariah. Nah, hijrahnya lembaga ini merupakan sebuah momentum nasional di saat daerah-daerah yang lain semuanya belum memikirkan tentang ide ini, maka Aceh sudah mulai memikirkannya. Nah, ada satu hal yang kenapa membuat Indonesia itu proporsi ataupun aset dari perkembangan syariah itu sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara-negara di Timur Tengah. Pertama sekali karena proporsi memang keterlibatan masyarakat kita dalam perbankan syariah itu memang sangat sedikit. Nah, begitu persentase yang selama ini itu di bawah 5% proporsi berapa aset dari keuangan syariah di Indonesia. Nah, begitu hijrahnya Bank Pembangunan Aceh ke syariah, nah itu proporsi aset keuangan syariah itu meningkat drastis. Dari dulunya di bawah 5%, sekarang alhamdulillah sudah melewati dari 5% secara nasional. Ini merupakan sebuah kegembiraan bagi kita semuanya. Bagaimana kita menceritakan tentang keuangan syariah kalau seandainya perkembangan itu tidak kita dukung dengan aktualisasinya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita dukung bersama. Kalau hari ini Aceh sudah melakukan hijrah keuangan syariahnya, mudah-mudahan ke depan provinsi-provinsi lain juga akan hijrah semuanya, sehingga Aceh sebagai inisiator dalam hijrahnya lembaga keuangan di Indonesia. Ini merupakan sebuah tahap awal dan kita harus apresiasi yang luar biasa, baik itu kepada pemerintahnya, kepada DPR-nya, kepada semua lini yang telah memperjuangkan agar perbankan di Aceh itu ataupun lembaga keuangan yang berada di Aceh itu benar-benar syariah. Nah, ini merupakan tugas kita, bagaimana kita mengisi lembaga tersebut agar benar-benar syariah. Nah, mungkin banyak kritikan yang selama ini ditujukan kepada perbankan syariah. Nah, banyak kritikan yang kita mendengar dalam media sosial semuanya. Nah, kritikan-kritikan tersebut itu menjadi cemeti bagi kita yang bergelut dalam bidang perbankan syariah agar benar-benar misalnya dapat berbenah diri. Baik dari segi katakanlah misalnya dari segi bagaimana kita mengoptimalkan pelayanan kita kepada nasabah misalnya. Ini sebenarnya yang memang harus ditunjukkan bahwa syariah itu nggak kalah keren. Nah, ini sebenarnya yang memang harus ditunjukkan kepada semua masyarakat kita. Saya kira demikian, Mbak. Ya, Ustaz, sebelumnya saya minta maaf Ustaz. Ya. Suaranya agak sedikit suaranya. Ya. Ada aktivitas di luar studio ini juga. Ya. Jadi agak sedikit terganggu ya. Oke, ini kita ngobrol tentang perbankan syariah. Tadi sudah di awal sudah disampaikan oleh Ustaz Delmanpur ya, sebagai opening ya, dan artinya syariah ini nggak kalah keren. Ya. Nah, itu yang saya tangkap, nggak kalah keren. Betul. Ya, karena kebanyakan dari kita mungkin lebih memilih konvensional yang dianggap agak milenial atau agak memang terbiasa dengan kita gitu. Tapi alat bisa karena terbiasa karena biasa gitu. Artinya bisa karena terbiasa. Jadi posisinya ini perbankan syariah memang harus terus diterapkan, harus dijalankan oleh masyarakat kita. Nah, masalahnya nih Ustaz, ini masyarakat sudah terlampau bukan cinta sih, sudah terlampau biasa dengan yang namanya konvensional. Ini gimana nih Ustaz? Ya, yang pertama sekali karena kita memang sudah tidak pernah diedukasikan. Literasi kita tentang keuangan syariah itu rata-rata memang masih
di bawah 30%. Nah, di saat kita berbicara tentang apa itu keuangan syariah, masyarakat kita sama sekali nggak ngeh. Kenapa? Karena memang pendidikan dasar tentang keuangan syariah, tentang ekonomi Islam itu memang sama sekali tidak didapati oleh masyarakat. Oleh sebab itu inilah fungsi kita, dan saya sangat appreciate kepada RRI yang menyediakan sebuah ruang yang dapat mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah. Kenapa? Karena hampir semua kajian ya, para tokoh ekonom yang mendapatkan novel ya, itu mereka itu gagal mengkritisi tentang gagalnya ekonomi dunia dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, ini kan menjadi tanda kutip semuanya. Tujuan ekonomi itu untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi itu teori-teori itu semuanya gagal. Nah, satu teori yang memang kita umat Islam sudah melupakannya, yaitu teori ekonomi Islam. Bagaimana konsep keuangan syariah di dalam Islam? Bagaimana konsep keuangan di dalam syariah, di dalam Islam? Dan ini yang sudah ditinggalkan oleh umat yang mempunyai jumlah populasinya itu 80% dari penduduk Indonesia. Nah, seandainya umat Islam mempunyai kesadaran penting tentang sistem ekonomi syariah, tentang sistem ekonomi Islam, maka ini akan menjadi sebuah momentum yang paling luar biasa. Hari ini kita sering mengatakan bahwasanya potensi zakat besar, potensi sedekah besar, potensi ini semuanya besar, tapi itu tidak bisa kita aktualisasikan. Kenapa? Karena tingkat kesadaran. Nah, satu hal di Aceh sendiri, di saat LKS Kanun Lembaga Keuangan Syariah itu sudah disahkan dan kita sedang akan menerapkan berbagai macam perbankan yang ada di Aceh ini untuk berhijrah, mereka itu harus masuk Islam, ya kan? Bank-bank yang konvensional itu mereka harus hijrah. Masih ada orang yang memang meragukan tentang lembaga keuangan syariah tersebut. Mereka protes, bahwasanya nanti lembaga keuangan syariah itu tidak kompatibel, tidak siap, beginilah, begitulah. Nah, kekhawatiran seperti ini kekhawatiran yang memang karena mereka tidak mendasari ilmu pengetahuan. Nah, apapun kekurangan yang ada itu memang harus menjadi sebuah starting point bagi institusi keuangan syariah yang beroperasi di Aceh untuk bisa berbenah diri. Salah satu contoh, dulu Pertamina itu hanya mengenal sistem pembayarannya itu dengan salah satu perbankan, katakanlah Bank Mandiri. Nah, begitu konversinya bank di Aceh itu harus dengan syariah, mereka harus belajar. Ini kan menjadi sebuah role model. Orang kalau begitu mau belajar tentang keuangan syariah, mereka harus datang ke Aceh. Gimana sih berinteraksi dengan bank syariah untuk sistem pembayaran, katakanlah Pertamina. Ke depan, mana tahu nanti misalnya ada salah satu perusahaan migas dunia yang beroperasi di Aceh. Mereka juga harus belajar, ternyata sistem paymentnya dengan bank syariah itu seperti ini. Belajar dari kasus katakanlah misalnya Medco, Triangle misalnya, mereka beroperasi di sini, dan salah satu bank yang beroperasi untuk melakukan pembayaran sistem paymentnya itu adalah bank syariah yang ada di Aceh, dan itu harus menjadi belajar. Nah, sehingga apa? Syariah mempunyai solusi baik untuk transaksi secara internal maupun dengan transaksi internasional. Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai perbankan, sistem keuangan syariah, bagaimana kita akan melengkapi kekurangan yang selama ini kita tidak pernah tahu? Itu dia. Ini menjadi salah satu yang memang harus menjadi acuan kepada kita semuanya untuk berhusnuzan. Bahwasanya bank syariah itu memang beda dengan bank konvensional. Jangan pernah kita menyamakan persepsi masyarakat itu mengatakan sama aja bank syariah dengan bank konvensional. Ini salah besar, Bang Faiz. Masyarakat tidak boleh menyamakan. Karena apa? Karena di dalam bank syariah itu sudah ada yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syariahnya, DPS-nya. Dan Dewan Pengawas Syariah ini merupakan orang-orang yang memang mendapatkan otoritas dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu berada di bawah Majelis Ulama Indonesia atau MPU-nya, Majelis Permusyawaratannya. Jadi tidak mungkin produk yang memang menjadi produk perbankan syariah itu tidak halal. Kecuali memang para ulama ini sepakat semuanya untuk melakukan hal-hal yang memang dilarang sama Allah dan Rasul. Nah, ini kan sesuatu yang memang tidak, it doesn't make sense katanya ya. Sesuatu yang memang nggak masuk akal. Masa para ulama semuanya sepakat untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan sama Allah dan Rasul?
Nah, makanya kita di saat bertransaksi dengan keuangan syariah, katakanlah misalnya di Aceh, ini merupakan sebuah jaminan bagi kita untuk terlepas diri kita dari transaksi ribawi. Dan itu harus bersyukur sebenarnya. Dan teman-teman yang bekerja di sektor keuangan, di saat institusi mereka itu convert, ya, di saat institusi mereka itu hijrah ke syariah, itu akan beralih semuanya. Dari dulu dapat tunjangan sekian besar, sekarang mengecil, bersyukurlah. Nah, karena dulu mereka dibayar dengan atas nama riba, ya, maka sekarang mereka tidak riba lagi, walaupun sedikit, mudah-mudahan berkah. Itu dia. Ya. Oke, Ustaz tadi menarik, Ustaz Mahfud mengatakan bahwasanya banyak orang yang artinya pesimis dengan syariah. Kenapa? Ya. Karena dianggap sama saja dengan konvensional. Ya, mungkin hanya transaksinya saja yang lebih disyariahkan, sementara keuntungan banknya itu tetap gitu. Ya. Jadi ada satu pengalaman nih Ustaz, bin nasabah juga yang mengatakan bahwasanya dia sudah bertransaksi syariah, tapi apa yang maksudnya pembiayaan yang dia lakukan itu sama saja dengan konvensional. Jadi pandangan Ustaz seperti apa? Hasil riset saya dengan Prof. Alwi di Malaysia, waktu saya ngambil S2 di Malaysia di University of Malaya, kita melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana pembiayaan di perbankan syariah. Itu tahun 2003. Pada saat itu kita menemukan sebuah hasil yang memang sangat fenomenal. Ternyata pembiayaan dengan perbankan syariah itu jauh lebih mahal. Itu hasilnya. Dan yang paling menarik lagi adalah semua non-muslim Chinese itu mereka mau bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah di saat pembelian, baik rumah, mobil, apa saja. Nah, itu yang paling menarik. Nah, kita dapati ternyata ada jawabannya, Bang Faiz. Ini kenapa seperti itu? Yang pertama, keuangan syariah itu dia menggunakan akad murabahah. Maka akad murabahah itu adalah dia keuntungan yang diambil dalam transaksi jual beli. Misalnya, Bang Faiz mau beli rumah, tipe rumah misalnya dengan luas tanah 150 meter dengan bangunannya misalnya berapa. Oke, itu harga bangunan. Kalau kita hitung secara kita buat sendiri itu paling habis misalnya 150 juta. Nah, pada saat dibeli oleh perbankan itu akan dibeli dengan harga 150 dan dijual kepada kita dengan harga 300. Berarti ada keuntungan 1 kali lipat. Ya kan? Nah, apakah halal apa haram? Ini menjadi pertanyaan. Halal dikarenakan ini adalah transaksi jual beli. Boleh. Dan hampir semua para ulama, kalau misalnya kita ingin melihat turas Islam, nah dalam beberapa referensi Islam klasik, tidak ada satupun ulama yang membatasi adanya keuntungan yang boleh diambil. Nah, keuntungan itu boleh diambil berapapun. Nah, ini menjadi patokan bahwasanya ternyata pembiayaan dengan perbankan syariah itu jauh lebih mahal. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya kita tidak akan berpengaruh dengan fluktuatif harga ataupun tingkat suku bunga negara. Ini yang sangat menjamin. Ya, kenapa? Karena kita akadnya itu adalah sekali, tidak akan pernah berubah harga kontraknya. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat, bahwasanya di saat terjadi krisis ekonomi, maka tingkat suku bunga akan melambung tinggi, akan naik. Maka apa yang terjadi? Mereka yang mengambil pembiayaan dengan bank konvensional, mereka akan membayar jauh lebih mahal. Ini tidak terjadi di dalam syariah. Kenapa? Karena kita membeli dengan satu harga. Itu dia hikmahnya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah di saat orang Chinese itu mereka mengambil pembelian rumah, sepeda motor, apa saja pembiayaan itu dengan bank syariah, tapi mereka tidak mau menabung di bank syariah. Ini dikarenakan moral hazard. Nah, begitu juga dengan orang-orang muslim, karena mereka tertarik dengan tawaran tingkat suku bunga misalnya, toko sebelah itu besar, ya udah deposito ke sana. Seharusnya orang Islam yang kaya, yang mempunyai harta, mempunyai spirit, nah, untuk tidak meletakkan kekayaan mereka itu di bank konvensional. Ini spirit seperti inilah yang sebenarnya jangan hanya semata-mata kita mengajar keuntungan dunia. Ya, walaupun secara dengan tegas Allah sudah memberikan penjelasan bahwasanya apapun yang kita anggap
itu sebagai bentuk investasi dari segi ribawi, itu sebenarnya tidak bentuk investasi. Wa ma ataitum fi amwa wa ma liyarbu fi amwalin nas, maksudnya apa saja yang engkau investkan dalam bentuk ribawi pada harta manusia, la yarbuna indallah, sungguh uang itu tidak akan terinvest di sisi Allah. Sekarang gini, Bang Faiz ada uang, depositokan di bank konvensional. Menurut pemikiran manusia itu adalah sebuah investasi, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Karena Allah sendiri yang mengatakan la yarbuna indallah, bahwasanya uang tersebut bukan investasi di sisi Allah. Nah, ini persepsi seperti ini yang memang harus kita harus edukasikan masyarakat bahwasanya apapun yang bentuk dalam transaksi ribawi itu bukan investasi, Bang Faiz. Maka kita harus menghindari. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berapa dosa orang makan dari hasil ribawi. 40.000 rupiah itu setara dengan 1 dirham. Itu dosanya 40.000 ya, setara dengan berzina sebanyak 36 kali. Dan berzina itu adalah dengan ibu kandung sendiri. Ada yang mau? Itu pertanyaannya. Ada yang berani? Itu masalahnya. Nah, kalau misalnya kita konversikan ke kepada balasannya, tidak ada yang mau. Nah, tapi karena gemerlapnya, ya, tertutupnya pandangan manusia tentang bagaimana mereka ingin, ya, ketamakan mereka ingin menguasai beberapa harta, maka mereka menutup mata mereka dan mereka menginvestasikan di hal-hal yang memang dalam bentuk ribawi. Ini sebenarnya sebuah perintah dari Allah untuk memeranginya. Belum pernah ada kriminalitas di dalam Islam yang boleh diperangi kecuali kriminalitas riba. Coba bayangkan, orang yang bertransaksi ribawi itu disuruh perangi sama Allah dan disuruh perangi sama Rasul. Ini sebenarnya sebuah ancaman yang memang sangat dahsyat. Seharusnya siapapun di Aceh yang menolak tentang LKS, mereka itu harus diperangi, Bang Faiz. Dia juga harus memerangi bank-bank konvensional gitu. Tapi kan kita kan ada prosesnya, proses mengedukasi. Oh, silahkan hijrah. Maka judul kita hari ini adalah Ayo Berhijrah. Ayo berperang. Jangan. Berdakwah itu bil mau'izatil hasanah, ya. Kita mengajak itu secara baik-baik. Kita kasihkan durasi. Ini sebenarnya sudah sangat mantap pemerintah Aceh dengan segala upayanya, mereka memberikan beberapa langkah, ya. Oh, tahun sekian itu waktunya untuk kita berhijrah. Nah, pada tahun nanti katakan 2022 itu semua lembaga yang beroperasi di Aceh itu harus syariah. Walaupun nanti setelah tahun itu terjadi, masih ada nanti yang istilahnya yang nakal. Nah, itu pasti yang nakal. Itulah fungsi Dewan Pengawas tersebut, untuk mengawasi siapa saja yang mereka masih nakal dan untuk melaporkan. Oh, ada di antara katakanlah nasabah yang memang menemukan praktek-praktek yang diterapkan oleh institusi keuangan syariah yang tanda kutip mengatasnamakan syariah tersebut. Padahal tidak, itu boleh melapor. Salah satu contoh misalnya gini, Ustaz, saya pernah mendengar salah satu tausiah Ustaz saat Jumat kalau salah di Nasah khutbah. Nasah RRI. Ya. Oh ya. Terkait dengan ini juga transaksi ribawi yang diharamkan. Salah satu juga yang tidak boleh adalah transaksi uang gitu. Ya. Artinya misalnya kita ambil pinjaman langsung uang. Ya. Itu tidak boleh. Nah, sementara di bank-bank syariah ini juga masih ada gitu. Nah, yang mengambil pembiayaan yang uang gitu. Ya. Itu gimana? Nah, masuk itu nanti bisa akan dan ini menjadi sebuah masukan kepada perbankan syariah yang masih menerapkan sistem seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita harus menyampaikan bahwasanya berapa besarnya darurat, berapa besarnya mudarat di saat uang itu diberikan. Nah, biarlah mereka itu lelah dan letih dalam membeli rumah. Kenapa? Semua itu akan dikonversikan oleh Allah dengan pahala. Nah, daripada mereka hanya memberikan wakilah, ya kan? Memberikan perwakilan kepada orang untuk membeli sendiri.
Nah, ini memang sangat bahaya. Permainan resikonya sangat bahaya. Untuk kasus misalnya, kasus yang paling sering kalau kita misalnya berbicara tentang transaksi keuangan syariah itu di lembaga keuangan mikro, misalnya di koperasi, kita membelikan katakan misalnya laptop, handphone. Kita sudah menunjukkan toko atau mau beli di mana boleh saja. Kita belikan. Nah, sewaktu kita belikan, selang beberapa menit dia balik lagi ke toko tersebut dijual lagi. Nah, di mana letak moral hazardnya? Nah, maka kita harus bisa mengajak semua komponen yang memang menjadi mitra kita sebagai institusi keuangan syariah itu untuk mengedukasikan masyarakat. Di situ sebenarnya tidak kesiapan masyarakat kita. Benar. Sehingga memang inilah fungsi kita untuk berdakwah, ya kan? Kita harus mengajarkan masyarakat kita bahwasanya tanggung jawab itu bukan hanya sekedar selesai memberikan pembiayaan selesai, bukan seperti itu Bang Bais. Jadi kita mempunyai nilai tanggung jawab lain, sisi moral lain yang memang menjadi responsibility kita. Sama seperti misalnya kita katakan tadi, Bang Faiz misalnya naik ceramah, apakah orang akan mau mendengar? Tidak. Tapi kesempatan Bang Faiz untuk mendengarkan ceramahnya ya di saat Bang Faiz mempunyai otoritas untuk menyalurkan dana. Ini sebenarnya ajang dakwah kita. Jadi dakwah itu tidak hanya pada ustadz-ustadz yang berdiri di atas mimbar, tapi bagi mereka yang mempunyai otoritas untuk mendistribusikan dana, disitulah mereka berdakwah. Jangan sampai kita bertransaksi secara ribawi, karena riba itu berat, nggak sanggup. Kamu nggak sanggup menahan riba itu bahasa-bahasa yang disampaikan itu memang harus menyentuh dan masuk. Nah, sekarang siapa yang tidak punya kebutuhan? Ya kan? Apalagi misalnya dikatakan dengan keinginan. Orang semua kepingin ini, kepingin itu. Nah, kita harus meminimalisir seseorang itu untuk terjerumus kepada hal-hal yang memang tidak dibenarkan dalam syariat. Inilah fungsi kita, mengontrol saudara kita agar sewaktu kita masuk surga kita masuknya bareng-bareng. Bukan masuk nerakanya bareng-bareng, Bang Bais. Ya. Kita harap kita bisa masuk surga bersama-sama ya. Iya. Baik. Ustaz, mungkin di akhir perjumpaan kita di sore hari ini mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita agar bersama-sama mendukung perbankan syariah. Ya. Ayo hijrah, mari sama-sama kita bertransaksi di lembaga keuangan syariah, karena di saat kita bertransaksi dengan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah itu berarti kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga Allah dan Rasul itu akan mencatat kita sebagai umatnya, umat Rasulullah, dan sebagai pengikutnya, sehingga nanti kita di hari akhirat juga akan dibuktikan bahwasanya kita bukan orang-orang yang membelakangi Rasulullah SAW dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dan Mahmud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.